Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan mungkin bisa berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham Pegas, dan untuk saham Pegas hari ini turun ya, turun ke harga 1.900 setelah kemarin naik cukup tinggi. Kalau secara teknikal untuk saham Pegas itu masih cukup aman ya, karena ini turunnya itu belum sampai breakdown ya. Jadi support terdekat Pegas saat ini 1860 dan resistennya ada di 2080. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk Pegas hari ini, kita cek. Nah, ini untuk saham Pegas hari ini tanggal 7 September. Asingnya net sell 64 M ya, cukup banyak asingnya jualan. Kira-kira siapa yang jualan? Kalau kita cek di sini untuk asingnya yang jualan ada BKAK CS KZCC ya. BKAK jualan ini BK 30M, AK 26M, CS 3,4 nem, KZ, CCIF ini bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian untuk asingnya yang masuk, ini ada YP, YOAG, cuma nominalnya kecil-kecil ya. Cuma 509,5 juta, 281,4 jutaan. Nah, kemudian untuk lokalnya gimana? Untuk lokalnya ada yang akumulasi ternyata ya. Jadi untuk Pegas hari ini diakumulasi sama lokal ya, ini sama CS lokal. CS lokal net buy 87,7 M ya. Jadi untuk CS lokal ini enggak jualan sama sekali di saham Pegas ya. Turunnya Pegas itu digunakan untuk melakukan akumulasi sama CS ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng, valuasinya 87,7 M dan net buy-nya 87,7 M. Jadi CS lokalnya akumulasi, sedangkan CS asing ya itu jualan 3,4. Jadi secara keseluruhan untuk saham Pegas hari ini walaupun asingnya net sell ya, tapi diakumulasi sama CS. Selain CS ada IFBQ dan yang jualan ada MG ya. MG ini jualan 29M. Oke, itu untuk Pegas secara bandarmologi. Kesimpulannya untuk besok gimana? Untuk besok kalaupun dari saya ya, ini disclaimer, kalau masuk di Pegas amannya bisa dekat di area support ya, mungkin di 1870-an kalau diberi kesempatan turun. Tapi kalau ada yang mau langsung masuk ya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemudian kalau trading bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, mungkin di 1845. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau naik, target kenaikannya di 2080. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG ini juga sudah naik cukup tinggi ya. Ini saat ini dihargai dengan harga 44.025 dan naik tipis 0,34 untuk hari ini. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal untuk ITMG itu sudah berhasil breakout resisten ya. Ini pas tanggal 5 September itu berhasil breakout dan tanggal 6-nya itu open gap atas dan hari ini ya kayak nggak gerak ya, konsolidasi. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi ITMG hari ini? Untuk ITMG hari ini aslinya net sell ya, net sell 25,8 M. Kemudian secara keseluruhan untuk ITMG kira-kira siapa yang jualan? Untuk ITMG hari ini yang jualan ZPCS YP ya, ini jualan dan ZPCS-nya asing, jadi asingnya emang net sell ini. Yang masuk untuk asingnya ada AK, CCBK, XA ya, ini masuk, nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan secara keseluruhan walaupun asingnya net sell ada yang akumulasi ya, untuk ITMG masih diakumulasi sama CC. CC hari ini net buy 44,6 M. Jadi walaupun asingnya distribusi, lokalnya melakukan akumulasi di CC.
Jadi untuk besok ya untuk ITMG secara masih bertahan di atas 41.775 itu ya masih bisa naik lagi ya. Untuk target kenaikan ITMG cukup tinggi di harga berapa ini? Di harga 49.600 ya, sekitar ini. Apakah bisa ke area situ ya, kita lihat aja ya. Selama nggak ada yang distribusi cukup besar ya, ada kemungkinan ITMG ke area situ. Kalaupun turun ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, mungkin di 41.000 ya, untuk 41.200 lah untuk antisipasi ITMG kalau besok mau masuk ya. Atau amannya sih kalau bisa turun mendekati support ya, itu kesempatan yang bagus untuk masuk di ITMG. Oke, selanjutnya kita cek saham TINS. Dan untuk saham TINS hari ini turun ya, turun 1,6%, dan secara teknikal untuk TINS itu saat ini sedang berada di garis ya, ini garis berapa ini? Kalau pakai Fibonacci ya, ini sedang berada di area support ya, berarti kalau di sini itu ini konsolidasi di area support untuk TINS beberapa waktu terakhir. Kira-kira apakah ada yang udah akumulasi atau belum? Kalau kita cek perdagangan TINS untuk hari ini gimana? Untuk saham TINS hari ini sedikit didistribusi ya, secara keseluruhan sedikit distribusi, jadi belum ada yang akumulasi cukup banyak untuk hari ini. Kalau kita cek dari TIN ketika di bottomnya, coba kita cek dari tanggal 15 Juli. Kalau kita cek dari tanggal 15 Juli untuk TIN masih cenderung distribusi ya, jadi BK, CS, AK, YU, Netshell, kemudian yang masuk YP, ZP, NI. Ya, paling yang akumulasi ini sih YP aja, tapi secara keseluruhan masih distribusi untuk TIN. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja. Tapi disclaimer, kalau besok mau masuk di TINS, ini harganya udah konsolidasi di area support ya. Untuk antisipasinya mungkin antisipasinya amannya di sini aja, sedikit di bawah harga konsolidasinya ya, di harga 1440 ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk resisten TINS kira-kira kalau besok naik ya di area sini cukup tinggi, 1690. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Dan untuk saham MDKA hari ini turun 3,6%, secara teknikal juga berada di range konsolidasinya ya. Setelah kemarin itu pas di sini gagal breakdown, mantul naik, tapi hari ini turun lagi. Secara teknikal support terdekat MDKA ada di 3.920 dan resistennya ada di 4.270. Kalau kita cek perdagangan hari ini di MDKA gimana? Untuk MDKA hari ini tanggal 7 September masih distribusi ya, ini ZP, NI, BB, KZ, Netshell ya. ZP, NI, Netshell cukup banyak, 39M, 31,2M. Kemudian yang masuk ada CS, YP, ODBK ya. Jadi hari ini untuk MDKA masih didistribusi, jadi perlu hati-hati, mending wait and see aja. Dan untuk asingnya, asingnya net buy ternyata ya. Asingnya ada yang masuk ini CSBK akan net buy 15M, 10M, 3M. Kemudian yang keluar ada ZP, CC. Jadi untuk asingnya di MDKA ini net buy, walaupun distribusi asingnya net buy. Jadi
amannya kalau mau masuk MDKA mungkin besok di area sini ya. Kalau turun di area support masuk aja di 3.940 atau 3.950. Kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support di harga 3.890, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Dan untuk saham Adaro hari ini bentuk candle kecil lagi ini ya, bentuk kayak candle doji. Masih konsolidasi di atas, berarti kira-kira gimana kalau ada yang akumulasi, berarti ada kemungkinan besok naik untuk Adaro. Adaro hari ini tanggal 7 di distribusi ya, sedikit distribusi. PD, OD, YU, DR, BB, net sell, PD net sell cukup banyak 42,3 M. Kemudian yang masuk ada BK, AK, ZB. Tapi ini yang masuk kayaknya broker asing ya. Ya, untuk asingnya terus masuk di saham Adaro ya. Jadi cukup menarik ini untuk saham Adaro terus diakumulasi asing ya. Kira-kira asing hari ini net buy berapa di saham Adaro? Kayaknya cukup banyak. Untuk asing net buy 101,9 M ya. Jadi untuk beberapa waktu terakhir emang cukup banyak asing melakukan akumulasi di saham Adaro ya. Jadi kayaknya nggak menutup kemungkinan untuk saham Adaro naik ke atas ke area 4.350 ya. Bahkan mungkin kalau bisa breakout ini ya bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi tetap disclaimer karena kita juga nggak tahu ya kalau besok Adaro mau koreksi ke bawah. Tapi kalau menurut saya sih masih cukup optimis untuk Adaro naik ya, mengingat aslinya terus melakukan akumulasi di saham Adaro ya. Jadi ini konsolidasinya itu disertai dengan akumulasi. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Ada kemungkinan besok naik lagi untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Goto ya. Dan untuk saham Goto hari ini juga enggak kayak tadi sempat naik ya, sempat naik tapi ditutup lagi di harga pembukaan ya, sama seperti kemarin ditutup di harga pembukaan. Ini kok bandarnya gimana ini si PD? Kalau kita cek di sini untuk PD saham Goto hari ini PD-nya masih jualan ya, ini PD net sell 24,3 M, jadi cukup banyak ya. Ini selain PD ada LG, AZ sama MG yang jualan hari ini. Kemudian yang masuk ada KL, YP, BQ, XC, CC ya. Jadi secara keseluruhan untuk Goto hari ini di distribusi ini bisa kita lihat bareng-bareng, walaupun tadi sempat naik ternyata diturunin juga ya sama ya bandarnya ya si PD itu ya. Dan di sini untuk PD untuk net valuasi transaksinya masih yang paling banyak ya. Jadi PD, LG yang paling banyak dan mereka berdua net sell ya, net sell, jadi masih distribusi. Nggak menutup kemungkinan untuk Goto turun ke area sini ya 270, tapi kok mau turun aja agak berat ya untuk Goto ini. Oke, itu untuk saham Goto amannya kalau masuk ya di area support ini ya, di area support atau nunggu breakout resisten. Oke, itu untuk saham Goto. Jadi untuk saham Goto PD-nya sebenarnya masih punya barang cukup banyak ya. Kalau kita cek aja dari sini dari tanggal 9 Agustus, kira-kira average-nya PD di harga berapa untuk saat ini? Kok 9 Agustus. 9 Agustus untuk average-nya PD ada di 307 ya. Ini masih punya barang cukup banyak. Kalau kita cek dari tanggal 9 Agustus average di 307 dengan jumlah saham 6,1 juta lot ya, ini 6,1, nilainya 214 M ya. Jadi cukup banyak
bandarnya floating loss ya si PD, kalau kita cek dari sini ya floating loss di 3.300 berapa tadi, 307 average-nya di sini ya. Berarti emang nggak menutup kemungkinan entah itu kapan harusnya dinaikin lagi sama PD ini. Mungkin turunnya ya mungkin nunggu retail pada keluar. Jadi untuk retail yang nggak kuat nahan floating loss ya dipersilahkan ya. Tapi kalau masih mau hold ya nggak apa-apa. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Bumi ya, dan untuk saham Bumi hari ini gimana? Hari ini terkoreksi lagi turun ya. Tadi sempat untuk saham Bumi hari ini sebenarnya open gap atas ya, open gap atas sedikit ya, karena kemarin itu close di harga 216, tapi hari ini opennya di 220, jadi open gap atas sedikit di bawah resisten ya, cuman ditarik turun ya, ditarik turun. Kira-kira siapa yang jadi market maker utama Bumi hari ini? Kita akan cek bareng-bareng di sini. Untuk saham Bumi hari ini tanggal 7 September, yang jadi market maker utamanya MG sama YP. Jadi bandar MG ini hari ini valuasi transaksinya 869,8 M ya di Bumi, dan net sell 2,1, berarti scalperan untuk MG di saham Bumi ya. Jadi selain MG ada YP, bedanya kalau YP itu net buy 60,5 M ya. Secara keseluruhan untuk saham Bumi hari ini saat didistribusi ya. Nah, ini EP, YJ, CC net sell cukup banyak, dan yang masuk ada IF, YP, BQ, dan IF ini masih terus masuk ya di saham Bumi. Jadi masih ada bandar yang ngebet untuk saham Bumi masih naik ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 September, yang net buy cukup banyak AK sama IF, mereka berdua average-nya di 196 dan 191. Kalau dari tanggal 1 September ya, 190-an ya, berarti mereka berdua masih floating profit ya. Jadi ada kemungkinan besok mungkin turun ya untuk saham Bumi. Ada kemungkinan turun, di bawah turun lagi. Tapi saham Bumi itu selama masih berada di range 202, range 156 sampai 202, wah cukup jauh ya untuk range-nya ya. Kalau masih konsolidasi di area sini itu masih ada kemungkinan naik ya kalau ada yang akumulasi. Jadi ya kalau mau masuk di saham Bumi, untuk saya pribadi di harga saat ini cukup mikir-mikir lagi lah ya. Kalau mau masuk, nunggu aja saham Bumi kalau turun ke area sini ya, kalau turun. Kalau nggak turun ya kita lihat aja besok lah untuk saham Bumi ya. Oke, itu untuk saham Bumi hari ini sedikit didistribusi, tapi IF masih terus masuk. Oke, selanjutnya kita cek saham BBRI ya. BBRI hari ini turun soalnya ya, turun, dan turunnya itu tadi langsung open gap bawah loh. Kemarin close di harga 4.560, dan hari ini open gap bawah di harga 4.510. Tadi sempat naik tapi di bawah turun lagi. Secara teknikal untuk saham Bumi hari ini berhasil breakdown ya, ini jadi perlu waspada untuk saham BBRI perlu waspada karena hari ini berhasil breakdown ke harga 4460. Jadi untuk secara teknikal resisten terdekat BBRI ada di harga 4.470 dan supportnya ada di 4.350. Kalau kita cek transaksi BBRI hari ini gimana? Untuk BBRI hari ini tanggal 7 September di distribusi ya, ini ZP jualan cukup banyak 140,8 M. Selain ZP ada KZBB, dan mereka
asing ya, jadi ZP asing, KZ asing. Jadi emang di saham BBRI itu agak sedikit beda ya dengan perbankan yang lain. Kalau Bank Mandiri, Bank BCA, BBNI itu asingnya netbuy. Tapi kalau di saham BBRI itu malah asingnya itu cenderung net sell ya. Nah, dan untuk saham perbankan sebenarnya saya udah bikin video khusus ya. Untuk linknya saya taruh di deskripsi aja kalau ada yang mau review lagi untuk video BBRI saya. Untuk besok kira-kira gimana ya? Karena hari ini distribusi dan asingnya keluar cukup banyak ya di saham BBRI. BBRI asingnya net sell 118 M. Jadi kemungkinan untuk besok ada kemungkinan turun lagi ya. Kalaupun mau masuk amannya ya nunggu di support ini aja. Supportnya 4.350, mungkin masuk di 4.360 atau 4.370 ya. Kalau turun ke area situ, tapi kalau besok naik dan berhasil breakout ya, berhasil breakout lagi di atas 4.470, kemudian dari segi bid overnya mendukung ya nggak apa-apa, masuk aja ketika BBRI breakout. Oke, itu untuk saham BBRI secara teknikal dan bandarmologi.